Apakah itu kematian? Kematian adalah makhluk sebagaimana kehidupan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Sebagaimana kehidupan diciptakan, kematian juga diciptakan. Makanya dalam hadis pada hari kiamat kala yu'tabil maut ala hayati al-kabsh. Pada hari kiamat kala akan dihadirkan kematian dalam bentuk seekor domba, kemudian disembelih di antara penghuni surga dan di antara penghuni neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlul jannah khuludun la mauta fih. Kekalah abadi, tidak ada kematian di dalam surga. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun la mauta fih. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kematian lagi dan akan hidup selama-lamanya karena kematian telah disembelih di antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kematian adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk disembelih. Dan sebagian pakar mengatakan bahwasanya ketika seorang dilahirkan di atas muka bumi ini dari bayi, kemudian dia mulai membesar, maka banyak pertumbuhan sel sehingga membuat dia semakin besar. Akan tapi di saat yang sama ada juga sel-sel yang mati, ya. Kemudian, ya, tetapi komposisi atau kuantitas yang bertumbuh lebih banyak daripada yang mati. Sampai pada usia yang mungkin di puncak muda, ya, mungkin seimbang. Nanti ketika dia sudah mulai tua, maka sebaliknya, ya, sel-selnya semakin melemah, sel-sel yang mati semakin banyak, ya. Dan itu adalah proses kematian. Itulah proses kematian, ya. Maka sebenarnya kematian juga dalam proses sebagaimana kehidupan juga berproses, kematian juga berproses pada saat yang sama hingga saatnya kemudian dia meninggal, apa karena selnya rusak atau karena dengan sebab-sebab yang lain. Dan sebab-sebab kematian sangatlah banyak, ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Man lam yamut bisayfihi, ma lam yamut bisayf, ya, mata bi ghairihi, ya. Barang siapa yang tidak meninggal karena dikena tikaman pedang, maka dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian sangat banyak tapi semuanya menuju pada satu tujuan, yaitu adalah kematian. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan, ulama ijma' bahwasanya tidak diketahui bahwasanya kematian itu harus pada sebab tertentu, pada umur tertentu, pada waktu tertentu. Enggak ada yang tahu. Ya, bahwasanya kematian itu tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan sebabnya, tidak ditentukan, ya. Ini hal yang samar bagi manusia. Manusia tidak tahu. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia, ya. Apa hikmahnya? Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal, di mana dia akan meninggal, ya. Dia tidak tahu, ya, umur berapa dia meninggal, hari apa dia meninggal, lagi di mana dia meninggal, dalam kondisi apa dia meninggal dia tidak tahu, dan sebab apa yang membuat dia meninggal dia pun tidak tahu. Ini semua rahasia. Di antara hikmahnya agar seorang terus semangat beribadah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikasih tahu kamu meninggal tanggal sekian bulan sekian di tempat ini, dia mungkin bermaksiat terus sepuas-puasnya, menjelang meninggal dia bertobat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia, ya. Maka hikmah diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah hilang. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah merahasiakan, ya, kematian seseorang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal. Maka dia tidak tahu kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, dalam kondisi apa dia dicabut nyawanya, dan sebab apa dia dicabut nyawanya. Seseorang bisa saja berada pada kondisi dia di mana dia merasa dia akan selamat dari jatuh. Saya tidak akan jatuh. Ya mungkin dia lagi di tanah, jatuh dari mana, ya? Karena dia tidak berada di tempat yang tinggi. Saya tidak akan jatuh. Atau dia merasa dia akan selamat dari misalnya tenggelam, dia ada di darat. Saya tidak akan tenggelam karena lagi di darat, ya. Misalnya,
Atau seorang misalnya merasa saya akan selamat dari namanya kebakaran karena dia sedang di air misalnya. Air bukan tempat kebakaran. Tapi tidak seorang pun merasa selamat kematian akan datang pada dia. Karena kematian akan datang pada dia bisa kapan saja. Mau di udara, mau di darat, mau di laut, dalam kondisi sakit, dalam kondisi di puncak-puncak sehat, tiba-tiba saja malaikat maut bisa mencabut nyawanya. Ini diketahui oleh seluruh manusia. Bahwasanya kematian datang dengan tiba-tiba di saat seorang di puncak-puncak gembira, di saat seorang merasa di puncak-puncak sehatnya, di puncak-puncak ketenarannya, di puncak-puncak kekayaannya, misalnya tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Karenanya disebutkan bahwasanya Abul Atahiyah ketika bertemu dengan Harun Ar-Rasyid rahimahullah, maka Harun Ar-Rasyid meminta nasihat dari Abul Atahiyah, seorang penyair muslim. Maka dia pun menyampaikan syairnya, ya. Dia berkata, "La ta'manil mauta fi tarfin wala nafasin." Janganlah engkau merasa aman dari kematian, meskipun hanya dalam sekejap mata, jangan merasa aman, dan meskipun hanya nafas yang kau keluarkan, setiap nafas yang kau keluarkan, jangan kau merasa aman dari kematian, karena kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Walau tamanna'ta bil hujjabi wal harasi, meskipun engkau dijaga oleh para penjaga, ya, bodyguard, ya, jangan kau merasa aman dari kematian. Wa'lam bi anna sihamal mauti nafidatun, ketahuilah bahwasanya panah kematian pasti menembus dada siapa saja. Fi kulli mudarra'in minna wa mutarrisin, setiap orang yang pakai baju besi maupun memakai tameng, kalau kematian datang akan menembus dadanya dan akan dia dicabut nyawanya. Tamengnya, baju besinya tidak akan bisa menghalanginya dari kematian. Ma balu dinika tarda an tudannisahu wa thawbu nafsika maghsulun minad danasi. Kenapa kau ridha agamamu terkotori dengan maksiat-maksiat, sementara engkau tidak ridha bajumu yang kau pakai terkotori dengan kotoran-kotoran. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Engkau ingin selamat tapi kau tidak menempuh jalan keselamatan. Inna safinata la tajri 'alal yabisi. Sungguhnya kapal tidak mengalir atau tidak berlayar di atas daratan. Maka disebutkan Harun Ar-Rasyid rahimahullah kemudian menangis ketika mendengar bait syair ini. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi kematian. Mau raja, mau bodyguardnya banyak. Bagaimana dia mau dijaga semua bodyguard? Bodyguardnya saja meninggal dunia. Bodyguard saja meninggal dunia. Ya. Kita mendengar berita tentang misalnya Abdulaziz Al-Fagham rahimahullah ta'ala, ya, bodyguardnya Raja Salman yang sempat menarik perhatian dunia ketika itu dengan kehebatannya, ahli dalam segala hal, dengan bodinya yang tinggi, dengan pandangannya yang awas. Semua orang terpukau dengan dia, tiba-tiba meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia. Ya, bagaimana seorang raja berlindung di balik seorang bodyguard juga meninggal dunia. Maka benar kata Abul Atahiyah, la ta'manil mauta fi tarfin wala nafasin. Jangan kau merasa aman dari kematian meskipun dalam sekejap mata, meskipun nafas yang kau keluarkan, ya, sekali hembusan nafas. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian akan mendatangi orang kemanapun dia berlari. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kau menghindar darinya, dia pasti akan mendatangimu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kematian bukan dari belakang, dia datang dari depan. Kau berlari menjauh darinya dan dia datang mendekatimu. Karena setiap hari kita sama-sama berjalan menuju titik kematian. Kita semua sedang di atas rel menuju titik kematian, tujuan yang sama, cuma kita tidak tahu siapa yang duluan sampai. Yang di depan kita atau di belakang kita, kita enggak tahu posisi kita di mana. Tapi kita sama-sama sedang menuju titik kematian. Dan titik kematian tersebut datang menuju kita. Fa innahu mulaqikum. Dia akan menemui kalian. Seorang boleh saja lari dari kematian dengan berolahraga, boleh, tidak jadi masalah. Berolahraga, minum vitamin, kemudian melakukan sebab-sebab kesehatan. Tapi kalau kematian sudah datang, dia tidak akan bisa lari darinya. Betapa sering seorang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Tidak ada probability dalam benaknya ada 1% dia meninggal. Enggak ada. Dia keluar dengan senang-senangnya, dengan perencanaannya dan planningnya yang begitu panjang, tiba-tiba keluar meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia, entah serangan jantung, entah ketabrak, entah ditembak orang, entah pesawat jatuh, entah tenggelam.
Dia keluar rumahnya, tidak satu persen pun dalam benaknya dia akan meninggal, tahu-tahu Allah mencabut nyawanya. Karena kematian memang datang mengejar seorang. Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kalian akan ditemui oleh kematian. Dimanapun kalian berada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian sedang berada di benteng yang kokoh. Ya. Kalau kematian datang, kita tidak bisa mengelak. Mau berlindung di mana? Mau di benteng yang kokoh, dengan pasukan yang banyak, dengan pengawal yang banyak, ya. Bersembunyi dalam kamar, kalau kematian datang kapan saja, maka tidak bisa seorang terhindar darinya.